Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang rasanya pada pagi hari ini saya dapat menyapa Bapak dan Ibu sekalian. Kalau sebentar kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, mari sebelumnya kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih jikalau pada pagi hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk hidup bertambah satu hari lagi berada di dunia ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memberikan begitu banyak berkat kepada kami, terkhususnya untuk pagi hari ini. Kalau sebentar kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Tuhan memberikan pengertian kepada kami, membukakan hati kami, sehingga nanti apa yang akan kami dengar, apa yang akan kami renungkan, dapat berguna bagi kami, terkhususnya untuk kehidupan kami di dalam seseharinya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita serahkan doa ini. Amin. Tema hikmat pagi pada hari ini adalah rendahkan dirimu di hadapannya. Marilah kita membuka dari 2 Tawarikh pasal yang ke-33 ayat yang ke-12 dan ke-13 yang berbunyi demikian. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan, Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Raja Manasye adalah seorang raja yang dikenal cukup kejam di wilayah Yerusalem. Ia diangkat menjadi raja ketika masih berusia sangat muda, yaitu 12 tahun. Dicatat bahwa Raja Manasye memerintah selama 55 tahun sampai matinya. Tentu saja akan sangat menyenangkan apabila selama 55 tahun kita dipimpin oleh seorang pemimpin yang baik dan takut akan Tuhan. Akan tetapi, bagaimana jika yang terjadi adalah hal sebaliknya? Dikatakan bahwa Raja Manasye memerintah dengan sangat kejam. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan daripada orang Israel. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Raja Manasye mendirikan kembali bukit-bukit penyembahan berhala yang sebelumnya telah dirobohkan oleh ayahnya. Ia juga mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api. Ia melakukan ramal, telaah, sihir, memanggil para arwah, dan roh peramal. Raja Manasye telah melakukan banyak hal yang jahat di hadapan Tuhan, dan itu jelas sekali mendukakan hati Tuhan. Kejahatan Raja Manasye membuat Tuhan murka. Ia menghukum Manasye dengan mendatangkan panglima-panglima tentara Raja Asyur. Para tentara Raja Asyur kemudian membelenggunya dan membawanya ke Babel. Dalam keadaan yang terdesak ini, Manasye kemudian datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan melihat ketulusan dan kerendahan hatinya. Oleh sebab itu, Tuhan mengindahkan permohonan doa Manasye, seorang yang sebelumnya banyak melakukan hal yang sangat keji di mata Tuhan, kini beroleh pengampunan dan keselamatan. Sungguh, betapa besar kasih karunia yang Allah nyatakan. Kasih karunia Allah dinyatakan kepada orang yang sebenarnya tidak layak. Melalui kisah Raja Manasye ini, kita dapat melihat bahwa murka Allah itu benar-benar nyata. Marilah kita hidup dalam ketaatan penuh kepadanya. Tentu saja ini bukan hal yang dilakukan semata-mata karena takut dimurkai oleh Tuhan. Akan tetapi ketaatan tersebut biarlah kita lakukan atas dasar kasih dan hormat kita di hadapan Allah yang hidup itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, betapa menakjubkan kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita orang berdosa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami mengucap syukur bahwa betapa kejinya kami di hadapan Tuhan, betapa jahatnya kami di hadapan Tuhan. Namun orang yang berdosa ini, orang yang seharusnya dimurkai Allah ini,
kini beroleh keselamatan. Kami beroleh kasih karunia yang sungguh besar. Terima kasih Tuhan. Betapa Engkau begitu mengasihi kami, betapa Engkau begitu mencintai kami, dan betapa kami ini berharga di mata Tuhan. Orang yang berdosa ini Tuhan layakan, bahkan Tuhan panggil menjadi anak-anak Tuhan. Bapa yang baik, kami sungguh tidak dapat membalas apa yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan kami. Namun biarlah Tuhan kami boleh memberikan kehidupan kami ini sebagai persembahan yang harum, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang mempermuliakan nama-Mu. Tuhan, kiranya kehidupan kami seluruhnya boleh menjadi kehidupan yang memperkenankan hati-Mu. Apa yang dapat kami lakukan untuk sebagai ucapan syukur kami ke hadapan Tuhan akan kami berikan. Tuhan, kuatkan dan mampukan kami. Dan kiranya komitmen kami di hadapan Tuhan ini Engkau boleh lihat, dan juga Tuhan boleh menguatkan kami di dalam langkah perjalanan kami mengikut Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Pada pagi hari ini kami berdoa menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang akan menolong dan menguatkan setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah sukacita serta damai Tuhan boleh mengalir di dalam hati setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu, demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini, dan mari kita terus ingat kebenaran firman Tuhan, betapa luar biasanya kasih karunia Allah yang menyelamatkan. God bless you.